Selamat datang lagi di channel Anaisha Kazumi. Bagaimana kabar kalian saat ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, admin akan menceritakan seorang wanita peternak angsa domestik atau soang. Angsa domestik adalah soang yang dijinakkan dan dipelihara manusia untuk diambil daging, telur, atau bulunya. Angsa domestik dibiakan melalui pembiakan selesi buatan dari Anser-Anser dan Anser Cynoids. Di bagian timur Asia, bebek lokal berasal dari swan angsa Anser Cynoids. Ini dikenal sebagai bebek Cina. Admin akan menceritakan kembali kisah wanita pemilik peternakan angsa ini dengan versi berbeda. Cerita pendek ini bertujuan untuk motivasi pada kita semua tentang kerja keras seorang wanita muda yang berhasil dalam beternak angsa domestik dengan penghasilan ratusan telurnya setiap hari. Marilah kita lihat videonya, semoga terhibur. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang wanita yang dikenal dengan nama samaran Mbak Angsa. Nama aslinya adalah Lestari, namun warga desa lebih akrab memanggilnya Mbak Angsa karena ratusan angsa peliharaannya yang menjadi sumber mata pencaharian utamanya. Mbak Angsa ini terlihat baru datang ke kandang angsanya dengan mengendarai motor roda 3. Dengan memakai kaos merah dan celana coklat, Mbak Angsa ini turun dari motornya dan berjalan menuju kandang angsanya. Pagi ini Mbak Angsa akan panen ratusan telur angsa. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, Mbak Angsa sudah sibuk di kandang angsanya yang terletak di tepi sungai. Angsa-angsa itu menyambutnya dengan suara riang, seolah tahu bahwa sang pemilik datang untuk memberi mereka makan dan memanen telur-telur berharga. Kandang angsa Mbak Angsa sangat unik. Selain kandang utama di daratan, sebagian kandang juga berada di tepi sungai, bahkan ada beberapa sarang yang terapung di atas rakit bambu. Hal ini membuat telur-telur angsa tersebar di berbagai tempat, mulai dari tumpukan jerami, bebatuan sungai, hingga sarang terapung yang sesekali bergoyang lembut oleh arus sungai. Dengan cekatan, Mbak Angsa mengumpulkan telur-telur itu satu persatu. Ia sangat teliti, memastikan tidak ada telur yang terlewat atau pecah. Telur-telur itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah anyaman bambu yang sudah disiapkan. Lalu dari anyaman bambu dipindahkan pada wadah telur yang biasa dia bawa untuk berjualan di pasar. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa. Suara kokok ayam dan kicau burung bersahutan, menandakan hari baru telah dimulai. Mbak Angsa, dengan mengenakan kaos merah dan celana coklat, sudah berada di kandang angsanya yang terletak di tepi sungai. Angsa-angsa itu menyambutnya dengan suara riang, seolah tahu bahwa sang pemilik datang untuk memanen telur-telur berharga. Mbak Angsa tersenyum, menyapa angsa-angsanya dengan lembut. Ia sangat menyayangi hewan-hewan peliharaannya, dan mereka pun meresponsnya dengan penuh kasih. Mbak Angsa mulai menyusuri kandang, mencari sarang-sarang tempat angsa-angsa bertelur. Sarang-sarang itu tersebar di berbagai tempat, mulai dari tumpukan jerami, bebatuan, sungai, hingga sarang terapung di atas rakit bambu. Ia sangat teliti, memastikan tidak ada telur yang terlewat atau pecah. Telur-telur angsa itu berukuran besar dan berwarna putih bersih. Dengan hati-hati, Mbak Angsa mengambil telur-telur itu satu persatu, memasukkannya ke dalam wadah anyaman bambu yang sudah disiapkan. Ia sangat cekatan, namun tetap lembut, agar telur-telur itu tidak rusak. Sesekali, Mbak Angsa berhenti sejenak, mengamati angsa-angsanya yang sedang berenang di sungai. Ia tersenyum melihat tingkah laku mereka yang lucu dan menggemaskan. Angsa-angsa itu adalah bagian dari hidupnya, dan ia sangat bersyukur bisa merawat mereka. Pagi itu, Mbak Angsa memanen puluhan telur angsa. Ia sangat senang dengan hasil panennya, karena telur-telur itu akan menjadi sumber rezeki bagi keluarganya. Mbak Angsa adalah seorang wanita pekerja keras dan mandiri. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun pekerjaannya cukup berat. Ia selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Setelah semua telur terkumpul, Mbak Angsa memindahkan wadah-wadah itu ke atas motor roda 3-nya. Motor roda 3 itu adalah sahabat setia Mbak Angsa. Setiap hari, motor itu mengantarkannya ke pasar tradisional yang terletak di pusat desa. Pasar itu selalu ramai dengan aktivitas jual beli, dan lapak Mbak Angsa selalu menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi.
Sekarang Mbak Angsa sedang memindahkan wadah yang berisi ratusan telur angsa miliknya pada bak motor roda 3 miliknya. Cukup banyak telurnya sehingga Mbak Angsa bolak-balik memindahkan wadah telur tersebut sendirian. Menurut Mbak Angsa, satu wadah telur ini kurang lebih beratnya 1 kilogram dengan jumlah telur ada sekitar 30 butir telur. Lumayan cukup berat untuk seorang wanita muda mengangkat wadah ini bila sekaligus 4-5 wadah sekaligus dan membawanya ke dalam bak motor roda 3 miliknya di pinggir jalan. Setelah selesai mengangkat semua wadah telurnya ke atas bak motor roda 3, Mbak Angsa pun segera berangkat menuju pasar tradisional yang terletak tidak begitu jauh dari kampungnya. Setibanya di pasar, Mbak Angsa terus menjual telur angsanya pada lapak jualan miliknya. Telur-telur angsa Mbak Angsa terkenal karena ukurannya yang besar dan rasanya yang gurih. Para pembeli datang dari berbagai desa sekitar, bahkan ada beberapa pelanggan tetap dari kota yang sengaja datang untuk membeli telur angsa dari Mbak Angsa. Selain menjual telur, Mbak Angsa juga sering berbagi cerita tentang angsa-angsanya. Ia bercerita tentang kebiasaan unik angsa, cara merawat angsa agar sehat, hingga resep-resep masakan berbahan dasar telur angsa. Para pembeli pun senang mendengarkan cerita-cerita Mbak Angsa. Karena selain mendapatkan telur berkualitas, mereka juga mendapatkan ilmu dan hiburan. Suatu hari, seorang mahasiswa dari kota datang ke pasar dan tertarik dengan angsa-angsa Mbak Angsa. Ia bertanya tentang bagaimana Mbak Angsa bisa beternak angsa dalam jumlah besar dan menghasilkan telur berkualitas. Mbak Angsa pun dengan senang hati berbagi pengalamannya. "Saya belajar beternak angsa dari orang tua saya," kata Mbak Angsa. "Mereka mengajarkan saya untuk menyayangi hewan-hewan peliharaan, memberi mereka makan yang cukup, dan menjaga kebersihan kandang. Selain itu, saya juga belajar dari pengalaman sendiri. Setiap hari, saya mengamati perilaku angsa-angsa saya, mencari tahu apa yang mereka butuhkan, dan mencoba memberikan yang terbaik untuk mereka." Mahasiswa itu terkesan dengan jawaban Mbak Angsa. Ia menyadari bahwa kesuksesan Mbak Angsa bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga karena cinta dan perhatiannya kepada angsa-angsanya. Mbak Angsa adalah contoh nyata bahwa ketekunan dan cinta dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kata mahasiswa itu dalam hati. Setelah hari itu, cerita tentang Mbak Angsa semakin menyebar. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di desa tempat tinggalnya, tetapi juga di kota-kota besar. Mbak Angsa membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan cinta, siapapun dapat meraih kesuksesan. Demikianlah cerita pendek tentang seorang peternak wanita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke media sosial dan tinggalkan komentar yang positif agar channel Anaisha Kazumi ini makin berkembang. Saya admin mohon pamit, sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya.